Halo semuanya, perkenalkan kami dari Kempot 8. Kami akan membahas tentang sistem integumen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Joseph Ginting. Dan nama saya Muhammad Mutali Sodik. Saya John Filler Sosian. Dan saya Muhammad Dewa Putra Bangun. Baik, di sini kami akan membahas tentang sistem integumen. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan makhluk hidup terhadap ronde di sekitarnya. Sistem integumen mencangkup 1. Kulit. Kulit manusia terdiri atas epidermis, dermis, dan hipodermis. 2. Kelenjar keringat dan minyak. Kelenjar keringat ada dua jenis, yaitu kelenjar keringat mesenterim dan apokrim, yang berbeda cara sekresinya. 3. Rambut. Rambut atau sering disebut bulu, yaitu organ seperti benang yang tumbuh di kulit binatang dan manusia. 4. Kuku. Kuku adalah bagian tubuh binatang yang terdapat atau tubuh di ujung jari. Nah, selanjutnya ada struktur kulit. Struktur kulit terbagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu epidermis sebagai bagian terluar, lapisan dermis yang berada di tengah, dan bagian terdalam yakni hipodermis atau juga disebut subkutan. Dapat dilihat seperti dalam gambar. Epidermis. Epidermis adalah satu-satunya lapisan kulit yang bisa dilihat dan disentuh. Lapisan ini terdiri dari 5 jenis, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Pada lapisan epidermis juga ada lapisan sel no-keratinosit, yaitu sel Langerhans dan sel Merkel. Sel Langerhans berfungsi sebagai sistem pertahanan kulit yang membantu melindungi kulit dari potongan penyebab penyakit, sedangkan sel Merkel berfungsi sebagai salah satu reseptor atau berguna mengendali rangsang tertentu yang berasal dari luar, yang membuat kulit menjadi sensitif terhadap sentuhan. Stratum corneum. Lapisan epidermis terluar terbentuk dari keratin dan berfungsi sebagai melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Stratum lucidum terletak di bawah stratum corneum, berupa lapisan tipis yang hanya terlihat di telapak kaki dan telapak tangan. Lapisan ini berperan dalam tingkatan fleksibilitas kulit dan mengandung protein yang berfungsi untuk regenerasi sel kulit. Stratum granulosum terletak di tengah, bekerja dengan menghasilkan lemak dan molekul lainnya yang dapat melindungi kulit. Stratum spinosum, lapisan epidermis tertebal, berfungsi untuk memproduksi keratin yang juga melapisi kulit kepada dan kuku. Stratum basal, lapisan epidermis terdalam. Lapisan ini mengandung sel bernama melanosit yang menghasilkan warna kulit atau pigmen atau melanin. Dermis. Dermis adalah lapisan kedua yang terletak di bawah epidermis dengan struktur lapisan kulit dermis lebih tebal. Lapisan ini membentuk fondasi yang kuat untuk mendukung lapisan epidermis. Lapisan ini memiliki kelenjar keringat dan pembuluh darah yang membantu dalam mengatur dalam mempertahankan suhu tubuh, kelenjar minyak dan keringat, serta ujung saraf yang dapat mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, dan suhu ke otak. Hipodermis. Hipodermis adalah lapisan kulit terdalam yang juga kerap disebut sebagai lapisan subkutan atau subkutis. Hipodermis terdiri dari jaringan kolagen dan sel lemak, bertugas untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin. Berikutnya, kelenjar minyak. Kelenjar minyak adalah kelenjar mikroskopik yang berada tepat di bawah kulit yang mengeluarkan minyak yang disebut sebum.
Fungsi kelenjar minyak yang mengeluarkan pelumas dan lemak yang lainnya. Penting bagi kesehatan kulit kita. Berikutnya, kelenjar keringat. Kelenjar yang memproduksi keringat ini ada dua jenis, yaitu kelenjar ekrin dan apokrin. Kelenjar ekrin menghasilkan keringat yang bersifat encer dan tidak berbau. Saluran kelenjar keringat ini terhubung langsung ke permukaan kulit dan paling banyak terdapat di telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Fungsi kelenjar keringat ini adalah mempertahankan suhu tubuh, melumaskan kulit dan rambut, dan membuang racun dari tubuh. Nah, berikutnya ada rambut. Bagian rambut ada 4. Yang pertama ada folikel rambut. Folikel rambut adalah lubang mirip kantung pada lapisan kulit epidermis yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Folikel rambut juga berperan dalam menentukan bentuk dan warna rambut. Yang kedua, medula rambut. Medula adalah area yang tidak sistematis dan juga tidak terstruktur. Letaknya adalah di bagian paling dalam batang rambut. Yang ketiga, ada korteks rambut. Korteks adalah bagian dari batang rambut yang sangat terstruktur. Terbuat dari keratin, inilah bagian anatomi rambut yang membuatnya kuat. Korteks ini pula yang mengandung melanin dan menentukan warna rambut berdasarkan distribusi granula melanin yang ada. Nah, yang keempat itu adalah kutikula rambut. Kutikula adalah lapisan pelindung terluar dari rambut dan terhubung dengan sarung akar rambut dalam. Strukturnya kompleks dan mengandung lapisan molekular tunggal lilin yang membantu rambut tidak langsung menyerap air. Kuku. Kuku adalah bagian tubuh manusia yang terdapat atau tumbuh di ujung jari. Kuku tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari dan memiliki pori-pori. Kulit ari pada pangkal kuku berfungsi melindungi dari kotoran. Selanjutnya, fungsi kulit. Kulit memiliki fungsi sebagai peraba, pelindung, dan perasa. Nah, baik, sekian penjelasan tentang sistem integumen dari kami kelompok 8. Terima kasih sudah menonton.